Perkenalkan, nama saya Priscila Novaselsana dengan nomor induk mahasiswa 230201010083 dari kelas MJ703 di mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen Ibu Dian Meta Arianti, S.Sos MSc. Pada mata kuliah kali ini, saya akan membacakan pendapat saya serta analisis etika bisnis dan rekomendasi penyesuaian dari artikel Kegagalan Berulang Proyek Food Estate ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit, yang saya akses dari laman berikut ini. Langsung saja pada materi yang telah saya siapkan. Untuk poin yang pertama, mengenai pendapat saya tentang pandangan mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Apakah saya setuju atau tidak dengan cara proyek ini dijalankan? Jawabannya, menurut pendapat saya sendiri tidak setuju dengan proyek ini dijalankan. Karena apa? Menurut saya, proyek food estate bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan nasional, yaitu lumbung padi. Namun dengan dialihfungsikan menjadi sawit, sama halnya dengan mengkhianati tujuan awal proyek. Serta karena sebagian besar lokasi proyek berada di lahan gambut atau bekas proyek lahan gambut, maka pembukaan dan pengeringan lahan gambut untuk komoditas monokultur seperti sawit dianggap merusak ekosistem dan dapat menyebabkan deforestasi atau peristiwa hilangnya tutupan hutan secara permanen dan meningkatkan risiko kebakaran hutan. Hal ini yang membuat saya tidak setuju adalah karena proyek ini akan lebih berorientasi pada kepentingan korporasi besar daripada memberdayakan petani kecil atau dengan menerapkan reforma agraria dan berpotensi menjadikan petani lokal hanya sebagai buruh di lahan yang dulunya mereka kelola secara kolektif. Untuk poin yang kedua, terkait analisis etika bisnis, dengan mengidentifikasikan isu etika bisnis yang muncul dalam proyek food estate ini, khususnya dengan terkait greenwashing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah nilai-nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut saya kurang dipenuhi dalam proyek ini? Menurut saya, isu etika bisnis terkait greenwashing ini terjadi karena adanya upaya untuk menampilkan proyek seolah ramah lingkungan padahal aslinya merusak. Hal ini termasuk dalam penyimpangan komoditas, yakni proyek diklaim untuk ketahanan pangan, namun kenyataannya terjadi perubahan ke komoditas ekspor seperti kelapa sawit. Ini merupakan greenwashing karena menggunakan narasi strategis pangan untuk menutupi monokultur yang berorientasi laba dan merusak lingkungan. Pada isu terkait klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan proyek ini berhubungan dengan ketidakjujuran tujuan proyek. Dengan cara pemerintah mengklaim bahwa proyek ini adalah solusi cepat untuk kedaulatan pangan, namun menjadi tidak etis karena informasi keberhasilan yang disajikan cenderung parsial atau tidak sesuai dengan data audit independen. Jadi, menurut saya, pada proyek ini ada tiga prinsip yang sangat terlihat jelas dilanggar, yaitu prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip tidak berniat jahat. Pada prinsip kejujuran, pelanggaran yang dilakukan ialah tidak adanya keterbukaan, transparansi, dan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, yang dimana klaimnya sebagai lumbung pangan nasional namun bergeser menjadi komoditas ekspor tanpa pengakuan yang jelas, serta cenderung menutupi atau meminimalkan kerusakan yang terjadi. Poin yang kedua, prinsip keadilan. Bagi korporasi besar atau pengusaha, proyek ini memberikan konsesi lahan dan laba. Namun bagi masyarakat lokal dan petani, mereka berisiko kehilangan tanah, konflik lahan, serta kerusakan lingkungan. Poin yang ketiga, prinsip tidak berniat jahat. Pelanggaran yang dilakukan pada prinsip ini ialah membuka lahan gambut dan hutan secara masif, meskipun diklaim untuk bertujuan baik, namun tetap menimbulkan kerugian ekologis yang besar seperti emisi karbon serta kerusakan habitat. Pada soalan poin yang ketiga tentang rekomendasi penyesuaian, memberikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan dan bukan sekedar proyek untuk lahan perkebunan sawit. Dalam poin ketiga ini, saran yang saya dapat berikan atau rekomendasi konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek food estate dapat berjalan lebih bertanggung jawab, berkelanjutan, dan benar-benar mencapai tujuan awal ketahanan pangan,
bukan hanya sekedar alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, yaitu dengan mengorientasikan tujuan, tata kelola etika, dan transparansi serta tanggung jawab lingkungan dan sosial. Poin 1, bisa mengorientasikan tujuan merupakan langkah-langkah untuk memastikan fokus proyek kembali pada ketahanan pangan. Dengan menerbitkan kebijakan tugas yang melarang total konversi lahan yang dialokasikan untuk food estate menjadi lahan berskala besar seperti sawit. Jika lahan tidak cocok untuk pangan, fokuskan pada tanaman alternatif yang lain, seperti sorghum, sagu, dan singkong yang juga menunjang ketahanan pangan. Poin yang kedua, pada tata kelola etika dan transparansi, langkah-langkah untuk memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas dengan melakukan audit independen yang komprehensif terhadap semua lokasi food estate yang sudah berjalan. Mempublikasikan hasil audit secara terbuka kepada publik terkait data berhasil atau gagal sebagai pemenuhan prinsip kejujuran dan akuntabilitas, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan greenwashing, manipulasi data, hasil, atau melakukan alih fungsi lahan secara ilegal. Poin yang ketiga, dengan bertanggung jawab atas lingkungan dan sosial. Dengan melakukan langkah-langkah ini, hal ini dapat memenuhi prinsip tidak berniat jahat, seperti melakukan evaluasi ulang dan menghentikan atau memindahkan proyek dari lokasi yang teridentifikasi sebagai lahan gambut, serta menerapkan sertifikat keberlanjutan yang wajib untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan tidak merusak lingkungan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, maka proyek food estate diharapkan dapat direposisi dari proyek yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis dan menjadi proyek yang benar-benar bertanggung jawab, berkelanjutan, serta efektif dalam pengamanan kebutuhan pangan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.